semuanya. Apa itu peran NU dalam menjaga ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena kita tahu sendiri bahwa ya banyak sekali aliran-aliran atau golongan-golongan yang mengaku sebagai aswaja, tetapi sejatinya ya NU lah yang aswaja, insya Allah. NU yang nggak aswaja siapa tuh? Yang nggak aswaja ada. Ya selebihnya kita akan berdiskusi mengenai hal itu lebih lanjut bersama pemateri kita, yaitu Haji Muhammad Al-Chudori LC. Beliau dilahirkan di Indramayu 12 Agustus 2002. Pokoknya 2002. Riwayat pendidikan beliau ini sebelum ke Tunis S1-nya di Kairo, Mesir selama 8 tahun. Kenapa tuh? Kenapa itu? Kenapa? Lama. Lalu berpindah ke S2 di Universitas Zaituna, Fakultas Usuluddin, jurusan akidah. Nah, apa sih? Akidah akhlak. Pelajaran ITS. Ya, riwayat organisasi beliau ini ya sangat mumpuni, sudah senior dalam organisasi. Di Mesir dulu menjadi wakil ketua PPMI Mesir. Lalu setelah pindah ke Tunis, langsung baru pindah tuh, besoknya langsung ditunjuk koordinator PPID Kating Tengka. Sekarang menjadi Penasehat wakil ketua PKB. Roti Suriah PKB. Dewan Suro. Riwayat pekerjaan ya, beliau ini belum pernah bekerja, tapi pernah sekali menjadi bandar slot. Pemain. Jadi yang mau belajar slot monggo. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke diskusi kita pada malam hari ini dengan tema peran NU dalam menjaga aswaja oleh Bang Muhammad Al-Chudori. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Semangat banget Pak Ketua PPI tadi. Assalamualaikum tabi'a sunnah wa jama'atah min yawmina hadza ila minah wa ba'd. Ketua Tanfidiyah, Ketua Syura Suriah, Ketua Tanfidiyah, Ketua PPI, semuanya senior, mustasyar yang saya hormati, yang saya banggakan. Ini serius diskusi nih. Soalnya udah terlalu malam kalau kita mau berdiskusi nih. Iya, udah lapar juga, kecuali saya udah makan. Ya mudah-mudahan bisa sebentar lah ya. Mudah-mudahan bisa sebentar, tapi sedikit meragukan seorang Udori ngomong sebentar. Temanya peran Nahdlatul Ulama ya dalam menjaga ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lebih suka mendefinisikan membahasakannya sebagai sebuah peranan ya. Ada imbuhan sebagai satu penekanan bahwa memang kosmopolit ya. Artinya kosmopolit itu nggak sesimpel peran. Kalau peran itu mudah satu. Tapi kalau peranan itu kosmopolit, dia mencakup berbagai macam fragmentasi gitu. Artinya NU menjaga selain ideologi juga menjaga sosial, menjaga kemasyarakatan, menjaga menjaga politik salah satunya, kemudian menjaga ekonomi, menjaga dan mungkin ujungnya nanti menjaga kemanusiaan dan kebangsaan gitu. Ujung dari peranan itu adalah kemanusiaan, titik tertinggi nadi dari pergerakan itu adalah kebangsaan dan keumatan atau kemanusiaan. Nah, mungkin langsung masuk ke tema ya. Muncul terminologi atau definisi tentang aswaja itu
sudah lama sekali sejak munculnya, dimulai dengan hadis sataftariqu ummati, ya kan, ila thalatha wa sab'ina firqatan. Nah, itu hadis Nabi, ila thalatha wa sab'ina firqatan ihda minha an-najah. Kemudian sahabat bertanya, man hiya an-najah, hiya an-najah, ma'ana wa ashabi, ya. Dari mulai hadis itulah muncul definisi ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang kemudian digawangi oleh secara historikal, ya. Karena memang tema ini cukup kompleks, ya. Kalau kita mau angkat secara detail dan substansial, ini kita terlalu panjang dan butuh durasi yang saya kira nggak bisa disampaikan dalam 5 menit atau 10 menit. Ini butuh timing yang cukup panjang, butuh waktu yang cukup lah, ya, untuk menyampaikan itu. Karena banyak sekali yang saya sampaikan. Bahkan saya sendiri masih sanksi, ya. Subtema yang disampaikan tadi kan ideologi aswaja. Subtema yang ingin disampaikan oleh Mas Dharma itu bagaimana pengertian aswaja, kemudian bagaimana peranan tokoh-tokoh NU dalam sosial kemasyarakatan, kemudian bagaimana peran pemuda. Jadi cukup kompleks. Oh, berarti ini kita masuk historikal. Historikal itu artinya apa? Berbicara sejarah munculnya NU, berbicara sejarah munculnya aswaja, hingga peranan yang dirasakan oleh masyarakat umum, oleh bangsa Indonesia khususnya, atas hadirnya NU, khususnya bagaimana peranan anak-anak mudanya, peranan kaum muda Nahdiyin. Nah, makanya saya cukup panjang sekali, jadi saya coba potong dalam sisi historikal dan ideologis gitu. Sisi itulah yang kemudian saya soroti, saya lihat kira-kira kita potret biar nggak terlalu panjang. Oke, kita muncul dari aswaja dulu. Aswaja tadi kita muncul isu tentang aswaja itu muncul dari ketika Nabi mengucapkan bahwa nanti umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, ya, dan satu golongannya akan selamat. Siapa itu satu golongan itu? Itu ma'ana wa ashabi, atau dalam qarinah hadis yang lain, dalam redaksi hadis yang lain, secara sorohatan dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, yang kemudian sebenarnya orang-orang yang paham kanan, ya, kebanyakan paham kanan, ekstremis dan lain sebagainya, menganulir hadis ini, ya, yang bahkan ada yang mempercayainya sebenarnya, cuman dia kemudian mengklaim bahwa dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dari hadis itulah muncul, sehingga banyak sekali klaim bahwa kita adalah ashabul haq, kita adalah pemilik kebenaran. Nah, yang muncul sebagai klaim itu juga adalah salah satunya dari Nahdlatul Ulama. Artinya kita berbicara ilmiah, ya. Kita bukan berbicara doktrin dan berbicara keyakinan. Kita yakin bahwa warga NU adalah warga yang selamat. Kita adalah ashabul haq, fikrah sahihah gitu. Amaliyah hasanah, ya kan, tapi kita juga harus dibuktikan secara ilmiah, empirik, ya, dibuktikan secara empiris, artinya kita harus menjabarkannya secara hujah dan dalil. Nah, klaim ini muncul dari berbagai macam sektor. Wahabi muncul kemudian mengklaim bahwa dirinya ashabul haq, memiliki satu pondasi bahwa dia adalah pemilik kebenaran. Mu'tazilah mengatakan nahnu ahlus sunnah wal jamaah. Hanya satu-satunya golongan yang nggak merasa ahlus sunnah wal jamaah adalah Syiah. Ana Syiah. Yang lain selalu mengklaim bahwa dirinya ashabul haq, ya. Nahnu sunni. Sampai Daesh Daulah Islamiyah Irak wa Suriah, atau kemudian disebut kita teman-teman, atau yang orang Indonesia sebutnya sebagai ISIS, mengatakan bahwanya nahnu sunni. Ya. Jadi klaim terhadap bahwa dirinya sunni itu semuanya merasa dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah,
apa harus ada timingnya, Mas moderator ya. Bahaya saya kalau udah ngomong nanti panjang. Jadi saya dipotret dari coba sejarah ininya biar benar karena yang diminta memang historical dan apa tadi? Ideologis ya, historical dan ideologis. Nah, biar enggak ini udah 10 menit 20 menit mana nih. oh boleh, siap. Oke, biar ini makanya saya harus kasih ini. Saya sebenarnya sudah sedikit oret-oretan dari tadi lumayan ya. Ada acara sesola saya sehingga mau punya kesempatan untuk bisa nyoret-nyoret lah. Gitu. Muncul klaim atas dirinya bahwa dirinya adalah pemilik kebenaran. Nah, mulai dari situlah ulama cendekiawan Muslim mencoba dia melakukan ijtihad untuk bisa mendefinisikan secara utuh, secara komprehensif apa yang diartikan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diinginkan oleh Rasulullah tersebut. Nah, tapi dari berbagai macam definisi ulama yang kemudian mengejawantahkan, ejawantah ngerti kan? Ejawantah itu apa ya? Menghadirkan lah ya, membumikan, mentadbikkan, melihatkan kepada semua orang, mengejawantahkan suara mayoritas dan suara yang mendekati kebenaran yang dianut oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah ulama-ulama Asy'ariyah. Ya. Ini ditopang dengan historical empirik ya, yang kemudian kita kalau analogikan di dalam bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis, wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Itu Al-Qur'an. Ini yang digunakan tema adalah tema Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam bahasa Nabi khairul umur awsatuha, atau banyak sekali ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan definisi Ahlus Sunnah yang kemudian ditarik dari ayat tersebut, dari hadis tersebut tentang arti yang namanya moderat ya, karena wasatiyah nggak ada di dalam Al-Quran ya, adanya ummatan wasata, makanya itu menjadi terminologi utama di dalam tema atau mendiskusikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Di abad pertengahan ya, muncullah satu tokoh terkenal ya, yaitu namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia 40 tahun Syiah ya, murid dari Mu'tazilah, mohon maaf, murid dari Wasil bin Atha, Jubai dan sebagainya ya, murid-murid dari pembesar-pembesar Mu'tazilah yang melihat bahwa ini golongan atau sekte, ini pemahaman yang cukup terlalu kiri, mendewakan akal ya. Nah, akhirnya muncullah akidah namanya akidah Asy'ariyah. Udahlah. Nah, inilah yang kemudian jadi patokan dalam konteks ber-NU. Aswaja itu didefinisikan dalam satu kerangka Asy'ari wal Maturidi wal aqidah, madhhabiyul fiqh, sufiyut tawajjuh. Itu bahasa simpel saja ya, biar nggak terlalu panjang. Kalau kita ngomongnya bahwa NU itu aswaja itu apa? Aswaja itu akidahnya Asy'ari Maturidi, fikihnya fikih madhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Syafi'i ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau Imam Abu Hanbal ya, Hambali. Nah, kemudian secara tasawuf Imam Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Imam Ghazali. Nah, atau kita bahas simpelnya tadi ya, bahasa simpelnya itu Asy'ari wal Maturidiyul aqidah, madhhabiyul fiqh, sufiyut tawajjuh. Ya, kalau kita lengkap yuridu maka al halun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minkum jazaa'an wala syukur. Itu lebih panjang tapi lebih simpel di situ saja. Apa ajaran yang dibawa ya, yang kemudian disimpulkan oleh orang-orang NU? Ya, kalau kita kenal mungkin ada tawassut, tasammuh, ya tidal, kemudian ditambahi oleh ulama-ulama NU menjadi amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahyil munkar bil ma'ruf. Ya, kemudian ditambahi lagi jadi Islam Nusantara atau akulturasi.
Nah, inilah konsep moderat yang atau konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ya, ulama-ulama NU. Nah, tetapi di dalam konteks istinbat atau konteks mengambil hukum istinbat, kan tadi kan sudah kita tahu, kita mengikuti imam-imam mazhab, mengikuti imam-imam akidah, imam-imam sufi lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam konteks istinbatul ahkam terbagi menjadi dua golongan di dalam dalam NU itu. Ada madhabiul qawli, ada madhabiul manhaji. Madhabiul qawli itu apa? Madhabiul qawli itu yang segala sumber hukumnya mereduksi dari imam-imam mazhab tanpa melihat konteks sosialnya. Ya udah, aslinya kalau ulama mengatakan ini, yaitu dijadikan sumber hukum paten dan itu dijadikan pegangan. Nah, tapi muncullah mazhab manhaji, ya, mazhab manhaji yang melihat mutamasik bil tadi ya, kauli itu metafisik spekulatif. Metafisik spekulatif itu apa ya? Berbicara Tuhan ada di mana, ya, sifat Tuhan seperti apa, kemudian antara zat dan sifat itu terpisah atau tidak, surga dan neraka itu seperti apa, orang yang irtikabul kabair itu di surga atau di neraka, ya. Orang yang irtikabul kabair dia kafir atau Islam, nggak bahas-bahas, yang bahasnya tetap itulah madhabiul qauli itu. Metafisik dan spekulatif. Metafisik itu yang ghaibat, ya. Yang ghaibat, spekulatif itu karena nggak bisa. Yang ghaib itu nggak spekulatif, ya. Artinya hanya berpatokan pada Al-Quran dan hadis dan susah dibuktikan secara empirik. Kemudian ada mazhab yang kedua. Ini orang itu semuanya ada nih, yaitu mazhab manhaji, ya. Mazhab manhaji itu lebih antroposentris, ya, antroposentris populis. Antroposentris populis itu nabahatu mabahatu ala khalqillah la ala zatillah. Jadi konteks beragama itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan semangat-semangat ajaran Tuhan, ajaran Allah. Nih, biar karena di depan orang NU aja. Ya, sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Artinya apa? Allah punya sifat Rahman. Kamu manusia harus Rahman. Itu mazhab manhaji. Jadi bukan hanya berkutat pada bagaimana membahas Tuhan, membahas Allah, bukan membahas bagaimana zat Allah, membahas sifat Allah, tapi coba diterapkan, coba coba ditatbikkan, coba diimplementasikan dalam kehidupan bersosial masyarakat dan politis. Nah, ya tadi sifatnya kalau Allah Rahman, kamu harus Rahman. Ketika Allah Maha Pemaaf, kamu harus Maha Pemaaf. Nah, itu mazhab manhaji yang mengakulturasikan produk-produk agama kepada kehidupan sosial. Nah, itulah di dalam NU itu kompleks, metropolit, ya, artinya banyak segmentasinya. Nah, itu panjang, ya. Kita baru menyentuh historikal, sedikit ideologis. Kalau mau berbicara kupas ideologis secara detail, ya kita harus kerangkanya dari siapa? Dari Imam Asy'ari, kemudian Haromen, Juwaini, kemudian Ghazali, Fathur Razi, kemudian direduksi sampai Imam Abdul Hasan, sampai Imam Hasyim Asy'ari, ya, Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu kalau mau kita runutkan secara ideologis, ya. Karena emang patokan dari ideologis itu ya ke situ. Tapi kalau secara amalia dan politis, secara historikal, ya tadi yang saya sampaikan bahwa kita kosmopolit, kita beragam, kita banyak sekali macam pemikiran, kita banyak sekali macam amalia. Itu karena mereduksi dari berbagai macam mazhab tadi, ya. Karena kalau mazhabnya satu, saklek, ya. Kalau hanya qauli saja, saklek, turun, ya. Atau bahasa sekarang tuh qauli dan mahjidi turun wa tajdid. Berapa menit, Mas Fayaz? 10 menit lagi. Nah, lama ya. Ini
ini seserius ini dah. Ya, jadi kalau bahasnya tadi secara ideologis tadi, apa kita perlu bahas ideologis? Cukup panjang ya. Kita harus berini. Nah dari manhaj qauli dan manhaji inilah muncul satu dogma ya, atau satu apa ya, saya bahasanya satu tagline lah, atau satu apa sih ya, satu kebanggaan, satu acuan dari di dalam kaum NU apa, al muhafadzatu ala qadim salih wal akhdu bil jadidil aslah tumal aslah fal aslah. Nah itulah yang itu direduksi dari mazhab qauli dan mazhab manhaji. Nah gitu, saya sengaja menghadirkan satu potret yang kira-kira berbeda, jangan lagi bahas itu aja berkutatnya samuah tidal itu, karena itu nanti saya kira teman-teman sudah sangat paham. Kita pengen dari segmentasi dari Angel yang coba sedikit berbeda, sehingga lahirlah muhafadzatu ala qadim salih wal akhdu jadidil aslah. Itu ternyata produk dari dua pendapat. Ya, dua pendapat itu adalah mazhab qauli yang lebih eksklusif ya, turut atau tajdid, yang kemudian manhaji yang lebih inklusif. Menggabungkan keduanya menjadi kosmopolit seperti yang ada di dalam itu. Lalu apa sih ya peranan ini yang terakhir ya, yang pengen saya sampaikan karena memang waktunya sangat cukup mepet ya. Apa peranan yang harus ya, subtema yang disampaikan oleh Mas Dharma itu dari Lakpesda, apa peranan muda anak-anak muda NU untuk menjaga otentitas dari ajaran Nahdlatul Ulama. Sebenarnya sudah sangat sekali sering kita dengarkan apa ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah watoniyah. Ini peranan yang harus segera kita jaga, yang harus mau nggak mau wajib hukumnya kita selalu gembor-gemborkan, kita selalu edukasi kepada anak-anak muda, terkhususnya saya pribadi dan teman-teman sekalian, bahwa kita harus memahami secara utuh konteks ke-NU-an itu adalah menjaga ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Ya. Ini nggak bisa dilepaskan, sehingga timbullah yang dari ukhuwah tiga ini kita akhirnya selamat dari menyalahkan orang lain ya. Karena ini mazhab yang bahaya ketika sudah menyalahkan orang lain. Kalau kita coba amati analisis dari hadis Nabi, ma'ana wa ashabi. Coba Nabi mengatakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma'ana wa ashabi. Artinya apa? Kebenaran tidak absolut. Absolut itu apa? Dimiliki oleh pribadi. Nabi sendiri mengatakan ma'ana, tapi tidak saya sendiri. Wa ashabi. Ya kan? Atau hadis lain, khairul quruni kami, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Artinya itu. Ya, Nabi ingin teman-teman ini jangan membaca hadis itu atau mempotret hadis itu dari satu sisi. Oh, ya udah mazhab yang benar itu yang ikutin Nabi dan sahabat. Enggak. Dilihat dari ternyata kebenaran itu tidak absolut. Ya. Tidak dimiliki sendiri. Nabi pasti benar, langsung. Ya. Di dalam agama, ya. Di dalam politik, di dalam strategi perang, Nabi selalu minta pendapat sahabat juga kan? Ya, pernah diterangkan oleh Sesola juga demikian gitu. Ya. Artinya apa? Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu tidak absolut dimiliki oleh satu orang. Tapi kebenaran itu selalu melahirkan kemaslahatan. Ma'ana wa ashabi katanya. Atau khairul qurni yani tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, sampai 3 kali, 3 kurun. Nah, ini kita bisa gambarkan dari hadis tersebut. Kalau mau jadi aswaja yang hakiki, nahdi yang hakiki, kita tidak boleh menyalahkan. Kita boleh mengklaim diri kita benar, tapi tidak menutup atau ya teori absolut mutlak ya, ada di bukunya bukunya Buya Husain itu tentang keislaman. Absolut mutlak itu
meyakini bahwa diri kita benar, tapi ada kemungkinan orang lain benar. Nah itu yang kita harus pegang tuh, sebagai orang NU. Nah itulah yang kemudian kita harus jaga sebagai kaum muda itu, menjaga ukhuwah basyariah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah watoniyah, sehingga dari ukhuwah itu kita bisa lebih tasam, lebih mudah mentolerir, lebih mudah memahami yang berbeda dari angel yang berbeda, dari pendapat yang berbeda. Mungkin itu saja. Saya kira mudah-mudahan sedikit ilmiah ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya apa yang saya gambarkan. Tentu panjang sekali kalau kita mau lebih potret yang diukur dari yang lebih panjang, tapi mudah-mudahan ini setidaknya satu titik semangat baru ya bagi teman-teman sekalian untuk ber-NU. NU itu ya yang seperti kita bayangkan ya, satu kebanggaan ya. NU itu dimiliki oleh ulama-ulama yang turas dan tajdid. Tidak selalu turas kayak Wahabi saklek akhirnya, ya, gitu kan? Tidak selalu tajdid yang artinya liberalis, tapi dia berada di tengah, berada yang mengakomodir. Ya, meskipun saya juga bingung arti moderat itu apa gitu. Ya, saya hanya mengutip ulama. Ya, moderat itu kadang katanya kan, apakah saya pernah mendengar Mas Amin mengatakan moderat itu ya pemikirannya, contoh moderat itu katanya kayak Gus Ulil katanya. Pemikirannya terlalu meledak-ledak, pemikirannya terlalu kiri, tapi amaliyahnya, masya Allah, tahajudnya, jamaahnya nggak lepas. Ini apakah itu moderat? Berarti kalau kayak gitu berarti moderat adalah fleksibel atas paham kiri dan paham kanan. Ya memang seperti itulah. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama ijtihad di jalan yang benar, karena hadis Nabi ya, ini sering dikutip oleh Syekh Nuruddin Aiter ya, dalam kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadits, al-mutamassik bisunnati fi zamanil fasad lahu ajrun kami ati syahidan, ya, bahwa orang yang berpegang teguh pada kebenaran sunnah ya, tadi ya, kita percaya harus kita benar ya, lahu ajrun, dia punya satu kebenaran, dia punya satu pahala yang lebih besar daripada 100 orang yang mati syahid. Makanya jihad nafsi lebih baik daripada jihad itu ya, karena memang tadi bahwa kita itu ditopang harus ilmu, bukan syahwat, bukan atas kebenaran yang kayak ISIS itu. Kebenaran itu harus mutlak melalui kematian dan lain sebagainya. Kita itu tidak, bahwa kebenaran itu ditopang dengan empirik dari segi ilmiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi kepada mati. Tepuk tangan sekali lagi kepada materi kita. Bagaimana beliau, bukan sebarang beliau, menjabarkan bagaimana historical Aswaja, NU, semua ini ada runtutannya sampai sekarang. Bagaimana tadi dipaparkan bahwasanya kebenaran itu bukanlah suatu hal yang absolut, sampai ya seperti yang kita tahu lah, Imam Syafi'i juga pernah berkata bahwa pendapatku ini mengandung pendapatku benar tapi mengandung salah, pendapat yang salah tapi mengandung kebenaran, sampai sebegitunya para ulama. Yaitu sebagai bentuk kehati-hatian juga. Oke, mempersingkat waktu, langsung saja penanya dari cowok dan cewek. Monggo satu cowok, cewek dulu lah, emansipasi ya. Cewek dulu, monggo yang mau bertanya, kita buka diskusi kali ini. Atau menanggapi atau menambahkan, siapa tahu kan ada yang klaim, NU salah, cewek, Mbak Nabila, siapa? Dari Lakpesdam sendiri, tanya lah. Tanya lah lu.
1, 2, 3. Cowok. Ayo. Monggo dibuka. Apa aja Nah, apa aja status gitu kan. menanggapi tambahan atau Jomblo pertanyaan. atau udah punya istri. Monggo. Bang. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang tutup. Saya tutup. Gimana? Bang Amin kayaknya mau nanya. Monggo. Enggak saya tanya. Saya udah tahu jawabannya kalau saya tanya. Siap. Iya, terima kasih Mas Kudori atas maklumatnya tentang ke-NU-an. Jadi memang banyak banget tadi Mas Kudori masuk dari berbagai lini ya. Dari tadi menyebutkan Sataf Tarik Umati pada hari Hadis Dhaif. Ya. Terus ya banyak banget tadi ada apa? Ukhuwah Basyariyah, Watoniyah, kemudian satu lagi apa sih? Watoniyah kayak gitu. Kemudian jadi saya tadi saya ingat jadi Mas Kudori itu kan kita sebagai warga NU kita harus mengklaim kalau kita itu ya dalam jalan yang benar. Nah, itu sudah disampaikan oleh Kiai Said, Kang Said Akil Sirot, sekarang dipanggil Buya. Nah, beliau itu mengatakan kepada kita seluruh warga Nahdien agar meyakini kalau kita itu dalam keadaan yang benar, kita itu ahlul haq katanya. Nah, tapi mungkin di sini saya mau menggarisbawahi kalau misal tadi Mas Kudori sudah mengomentari kita dalam keadaan benar, tapi kita juga ada kemungkinan. Jadi apa sih yahtamilul khata' waswab. Kalau yang saya tangkap ya. Nah, tapi saya di sini kita sebagai warga Nahdien berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang kita terapkan keseharian kita yakini, kita harus yakin betul yaitu dalam mengerjakan sesuatu yang benar. Kita ahlul haq. Ya. Tapi yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, kita itu merasa paling benar. Kita boleh merasa benar, tapi tidak diperbolehkan merasa paling benar. Kenapa? Karena dampak dari merasa paling benar yaitu sudah menyalahkan yang selain daripada kita. Kemudian udah jangan lama-lama itu aja. Terima kasih Mas Kudori MC. Untuk ini sedikit sekalian ya pengumuman ya buat PCI. Jadi monggo